Assalamualaikum, hari ini aku bikin kue Bugis mandi atau kue putri mandi. Dari beberapa sumber yang aku baca, katanya kue ini berasal dari daerah Sulawesi. Ada juga yang mengatakan kalau kue ini berasal dari Pulau Jawa. Terlepas dari manapun asal daerahnya, yang pasti ini merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang banyak disukai karena rasanya yang gurih, manis, dan pastinya enak banget. Gimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai. Pertama, kita mau bikin dulu isiannya. Di sini ada 200 gram kelapa parut, 10 sendok makan gula pasir, 100 ml air, 1 bungkus vanili bubuk, setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan. Siapkan wajan, masukkan 200 gram kelapa parut, 10 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 bungkus vanili bubuk, kalau teman-teman punya yang cair, takarnya 1 sendok teh, 2 lembar daun pandan, dan 100 ml air. Kemudian ini dimasak dengan api sedang sampai gulanya larut dan airnya menyusut, sambil terus diaduk ya. Untuk cara lain bikin isiannya, teman-teman masak dulu air, gula, garam, dan vanili bubuk sampai benar-benar larut. Kalau udah larut, baru masukkan kelapa parut. Ini airnya udah mulai menyusut, kita aduk terus. Kalau teman-teman suka isiannya pakai gula merah, takaran gula pasirnya diganti dengan gula merah ya. Nah, seperti ini cukup, kelapanya masih tetap lembab, bukan sampai yang kering banget. Isiannya kita sisihkan dulu sampai benar-benar dingin. Lanjut kita bikin adonan kuenya. Di sini ada 30 sendok makan tepung ketan, 270 ml santan, 1 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh garam, dan pasta pandan secukupnya. Pertama, masukkan 2 sendok makan susu bubuk ke dalam tepung ketan. Kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Siapkan panci, masukkan 270 ml santan dengan kekentalan sedang. Masukkan juga 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan pasta pandan secukupnya. Karena kita mau hasilnya warna hijau yang lebih natural dan cantik, jadi pasta pandannya ditambahkan sedikit aja ya, kira-kira 1/4 sendok teh. Selanjutnya kita pindahkan ke kompor. Ini dimasak sebentar aja, hanya sampai hangat, nggak perlu sampai mendidih, sambil terus diaduk. Ini santannya udah cukup hangat, matikan api, selanjutnya kita angkat, lalu tuang ke dalam campuran tepung ketan dan susu bubuk tadi. Ini aku masukkan setengahnya dulu, terus kita aduk sampai tercampur. Masukkan setengah bagian lagi, untuk takaran santannya teman-teman bisa tambah atau kurangi sesuai kebutuhan ya. Karena kelembaban setiap tepung itu beda-beda, jadi kebutuhan cairannya juga berbeda. Yang paling penting, pastikan adonannya tidak terlalu padat dan tidak terlalu lunak. Ini aku mau lanjut uleni pakai tangan sampai adonannya kalis. Kalau udah mulus seperti ini cukup. Sekarang kita mau bentuk kuenya, ambil secukupnya adonan kulit, dikira-kira aja tergantung ukuran yang kita inginkan. Lalu dibulat-bulatkan seperti ini. Kemudian kita pipihkan untuk memasukkan isiannya. Tambahkan isian secukupnya aja, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti kuenya bisa pecah sewaktu kita bulatkan kembali. Lalu tutup isiannya dengan dilipat seperti ini. Pastikan ini ditutup rapat, jangan sampai ada udara di dalam. Karena kalau misalnya ada udara, kuenya juga bisa pecah sewaktu kita bulatkan. Kalau udah tertutup rapat, lanjut dibulatkan seperti ini sampai benar-benar mulus. Nah, ini udah mulus, selanjutnya kita tata di loyang yang udah dioles minyak sebelumnya supaya kuenya nggak lengket. Ini dilanjutkan sampai selesai, sembari kuenya dibentuk, teman-teman bisa panaskan kukusannya dulu ya.
Nah, ini loyangnya udah penuh, sekarang kita mau kukus. Kukusan udah aku panaskan sebelumnya, airnya juga udah mendidih. Masukkan loyang ke dalam kukusan, kemudian ini kita kukus selama lebih kurang 15 menit atau sampai matang. Untuk tutup kukusannya, jangan lupa dialasi serbet seperti ini ya. Setelah 15 menit, ini kuenya udah matang. Selanjutnya kita keluarkan dari kukusan dan disisihkan dulu. Terakhir untuk fla santan, di sini ada 400 ml santan, 2 sendok makan tepung maizena, 3/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Siapkan panci, masukkan 400 ml santan, 2 sendok makan tepung maizena atau bisa diganti dengan tepung beras, 3/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Diaduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita pindahkan ke kompor. Ini dimasak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai agak kental. Ini sudah agak kental, kemudian kecilkan api. Lanjut terus diaduk sampai meletup-letup hingga kekentalan yang diinginkan. Karena aku nggak suka terlalu kental, jadi seperti ini sudah cukup. Kalau teman-teman mau lebih kental lagi, ini bisa dimasak lebih lama. Kalau udah, kita matikan api dan siap untuk disajikan. Buat teman-teman yang mau bikin untuk dijual, ini bisa di packing satu-satu ke dalam plastik ya. Tapi pastikan kue dan fla santannya udah benar-benar dingin sebelum dimasukkan ke dalam plastik. Ini dia kue Bugis Mandi atau kue Putri Mandi yang aku bikin. Tampilannya benar-benar cantik dan menggiurkan. Untuk rasanya manis, gurih, dan sangat enak. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau resep ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe.